dulu dipimpin oleh ketua. Sebelum memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sekretaris, siapa yang tidak hadir? Hari ini yang tidak hadir ada Rasyada Chelsea, Bu. Keterangannya karena sakit. Biar tambah semangat, seperti biasa untuk kelas hari ini kita yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Untuk kali ini kita belajarnya pakai atau menggunakan model project based learning dan divariasikan dengan metode di sini adalah metodenya project citizen. Hari ini juga Ibu akan menyampaikan tujuannya ya atau manfaatnya dari bab yang akan kita bahas. Masih dengan bab permasalahan sosial, yaitu mengenai pemilihan permasalahan sosial ya terkait dengan pengelompokan, di mana nanti kalian dituntut untuk yang pertama memilih permasalahan sosial, nah khususnya di generasi muda. Kemudian yang kedua, kalian akan juga dituntut untuk mencapai kompetensi menentukan hasil diskusi mengenai permasalahan sosial khususnya generasi atau masalah generasi muda. Tujuan dari pembelajaran ini bisa kalian juga lihat di sini. Nanti kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan kalian tuh bisa memilih dan menentukan permasalahan sosial yang ada pada generasi muda, kemudian mendiskusikannya dari sudut pandang sosiologi dan menyajikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Langkah-langkah pembelajarannya kalian bisa lihat di sini. Pertama, guru dan siswa kita akan membahas jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di Indonesia, kemudian akan membuat kelompok. Nanti yang ketiga, kalian akan melakukan 4 aktivitas inti. Pasti yang terakhir kita akan sama-sama merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya kita akan ngebahas tentang permasalahan di Indonesia, khususnya masalah-masalah yang ada pada generasi muda. Bisa diungkapkan ketika melihat ini, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, gambar-gambar ini adalah sebuah media yang digunakan oleh generasi kita, khususnya generasi Gen Z, untuk melakukan sebuah komunikasi ataupun penyaluran sebuah kreativitas, minat, dan bakat. Namun, tentunya di sebuah inovasi memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Ini di sini Ibu mencoba mendeskripsikan beberapa penemuan-penemuan dari masalah-masalah yang ada pada generasi muda. Di sini berdasarkan laporan dari Kemenpora Republik Indonesia ada beberapa masalah pada generasi muda. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan muda. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin berbudaya. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, atau pemimpin di sini ya. Selanjutnya, makin kabur pedoman yang berlaku, sikap acuh dan acuh pada apalagi terhadap beban ajaran agamanya masing-masing. Ada apa dengan generasi muda sehingga generasi muda sangat disoroti terhadap sebuah masalah-masalah yang ada di Indonesia. Makanya di sini dilihat penayangannya masalah generasi muda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Nah, di sini kalian diharapkan dapat menentukan gitu sampai ke tahap solusi. Kalian yang ada di generasi ini mencoba mempertanyakan kepada diri kalian sendiri, kenapa sih masalah itu ada pada generasi muda? Kenapa kalian itu jadi salah satu concern terbesar dalam sebuah masalah, apalagi anak muda gitu ya. Kita akan melakukan 4 aktivitas inti. Nah, yang pertama, silakan kalian buat kelompok masing-masing. Oke, nanti Ibu akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini silakan kalian kerjakan
mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam aktivitas yang akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama, aktivitas pertama silahkan bisa kalian lihat juga di layar. Yang pertama itu kelompok 1. Di sini kalian akan menemukan sebuah masalah atau problem. Maka dari itu, silahkan kalian temukan latar belakang dari sebuah masalah yang kalian temukan, kemudian faktor penyebab dan tujuan, kemudian berbagai alasan yang dilakukan pemecahan masalahnya. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 akan melakukan menemukan kajian alternatif atau solusi yang bisa ditemukan atas permasalahan yang sudah dipilih nanti. Kemudian menentukan alternatif solusi yang untuk kita pecahkan. Yang kelompok 3, kelompok 3 akan melanjutkan dari kelompok 2, memilih atas pilihan alternatif dari kelompok 2. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, itu kalian akan menyajikan action plan. Nah, aksi atau action plan ini adalah rencana tindakan yang dapat kalian lakukan sampai kepada titik solusinya. Untuk melakukan setiap tahapan ini, nah silakan kalian pilih satu tema atau satu topik di sini yang bisa kalian diskusikan agar susunan dari kelompok 1, 2, dan 3 sampai ke 4 itu bisa tersusun dengan baik. Ya, bisa sambil kalian diskusikan. Kalau misalnya sudah menentukan topiknya, silakan kalian lihat di sini ada jadwal pelaksanaan proyeknya. Yang pertama, kalian akan mencari literatur dari berbagai referensi baik di internet ya, yang sesuai sama topik yang sudah kalian tentukan. Jadinya menentukan apa tadi? Bullying. Oke, bullying ya, karena memang kerap terjadi di sekitar kita lah. Kemudian nanti kalian akan diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan pekerjaan yang pertama ini, LKPD ini sebagai aktivitas yang pertama. Nah, nanti untuk langkah berikutnya yang kedua, kalian akan membuat showcase dan mempresentasikan hasilnya. Sesuai sama jadwal proyek tadi, sebelum kalian mulai presentasi, kalian harus membuat showcase-nya dulu. Nah, showcase di sini kalian bisa buat melalui Canva. Jadi silakan untuk cara pembuatannya, ketentuan dan segala macamnya. Jadi silakan kalian barcode untuk mengetahui contoh dari showcase yang akan kalian buat. Oke, kalau misalnya sudah melihat, nah silakan di sini Ibu akan menjelaskan rubrik penilaian atau indikator penilaian yang harus ada di dalam showcase kalian. Yang pertama adalah kesesuaian tema. Nah, yang kedua harus informatif. Yang ketiga menarik dan estetik. Yang keempat menjawab pertanyaan dasar yang tadi ada di aktivitas 1 yang kalian kerjakan di LKPD. Dan yang kelima nanti kelengkapan data. Indikator penilaian dari presentasi showcase seperti biasa, Ibu akan menilai keaktifan siswa sebagai presentator. Yang kedua, kerjasama tim saat menjawab, kemudian sikap saat presentasi, dan yang keempat, penjelasan lisan yang dapat dipahami. Untuk presentasi yang pertama di kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan
hasil diskusi kami yang bertemakan bullying. Nah, kenapa sih kita milih tema bullying ini? Karena ini tuh sedang marak terjadi. Juga bullying itu menjadi perhatian dunia hingga ada pembahasan dendam, juga ada yang bunuh diri. Kami dari kelompok 2 sebelumnya izinkan Kami menyimpulkan ada beberapa perundang-undangan yang bisa dijadikan alternatif polis. Di antaranya, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penguatan pendidikan karakter karena kita ingin mencegah terjadinya kasus bullying itu sendiri. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 berbunyi, penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Tepuk tangan buat semua kelompok. Terima kasih jawaban dan pemaparan yang baik dan bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa, silakan yang memiliki pertanyaan untuk setiap kelompok memiliki pertanyaan untuk kelompok yang lain, silakan diajukan. Nanti akan yang lainnya juga seperti biasa, silakan untuk menambahkan. Oke, silakan, ada yang mau membuka diskusi dengan satu pertanyaan terlebih dahulu? Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah pendidikan penguatan karakter yang tadi disebutkan sudah efektif jika kita melihat orang-orang sekitar masih menyepelekan kasus bullying? Cara ini adalah cara yang paling efektif, tapi yang terjadi di Indonesia bukan karena kurang efektifnya solusi ini, tapi kurangnya maksimal dalam merealisasikan solusi ini. Nah, ini dari ketiga pertanyaan tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil diskusi kita hari ini? Jadi kesimpulannya, mau gimana pun alasannya, aksi bullying itu tidak bisa dibenarkan. Mungkin kayak bullying tuh terdengar wajar ya untuk remaja di sini, atau mungkin terjadi juga di sekitar kalian. Nah, untuk memberhentikan tuh sebenarnya bisa dari diri sendiri. Kita mungkin tidak boleh ikut-ikutan. Kayak kalau misalnya kita lihat dari setiap tahapannya, Project Citizen ini kan dimaksudkan adalah untuk kalian melihat secara langsung masalah apa yang terjadi pada generasi kalian. Kalau di sini Ibu tema khususnya adalah generasi kalian. Nah, kalian mencoba untuk menyelesaikannya melalui kebijakan-kebijakan yang sudah ada, peraturan-peraturan yang sudah ada. Oke, di sini ada kata-kata penutup nih ya dari tema ini. Kalau misalnya dilihat di sini ada presiden ketiga kita mengatakan bahwa hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Maka dari itu, jawaban dari karakter tadi, pendidikan karakter, kita setujui ya bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dari negara kita atau dari SDM yang kita miliki sendiri gitu. Oke, selanjutnya setelah melakukan aktivitas ketiga, aktivitas yang terakhir yaitu kalian akan diberikan post test. Nah, dikerjakan kuisisnya dengan waktu 3 hari. Nah, silakan kalian bisa scan barcode terlebih dahulu. Sebelum kita tutup kelasnya, kita berdoa dulu ya. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati mulai.